karena Oh, isinya gitu. tentang cinta. Oh gitu. Sekarang untuk apa? Atau sekarang Kan boleh? enggak boleh semayan tadi ya. Jawabannya harus sekarang. Atau mungkin datang ke sini nggak apa-apa loh. Oh ya, sudah di sini aja. Berarti saya minta Mbak Karina dulu. Mbak Karina sama Mbak Lucy monggo ke sini, mic-nya dibawa. Nah, itu bisa. Jadi nanti kan tidak perlu. Di sini di sini di bawah. Backgroundnya di sana, Di sana aja dah, biar. Saya tak agak minggir. Sana lihat sana. di sisi kiri kanan enggak apa-apa Mas boleh. Adi. Oh, saya jadi ininya ya. Iya. Iya. Saya ada yang ngisi. Senangnya Alhamdulillah. hati seperti itu. Diapit juga bidadari ya Mas Adi ya. Saya akan berdoa semoga saya tidak mendredeg gini ntar ya ini. Biasanya kalau saya diapit-apit gini tuh gampang mendredeg. Ini enggak ndredeg kok, soalnya pantunya nasihat Mbak Lucy gitu sebelah ya? sana, sebelahnya Mas Adi, Mbak Karina. Ajak maju Mbak. Nah, agak maju enggak apa-apa. Duduk kan enggak apa-apa itu. Nggih, monggo. Hmm. Bisa dimulai. Jika kamu mengenalkan Al-Quran, maka hidup penuh kebahagiaan. Untuk orang yang suka bersandiwara, jalan hidupnya akan menyiksa. Rajin belajarlah di usia muda, jangan pernah kamu menunda-nunda. Pikir dulu sebelum berkata, agar tidak melukai sesama. Manusia yang tidak paham rukun Islam, sudah jelas hidupnya akan kelam. Mimpi jangan hanya bayangan, mimpi harus bisa diwujudkan. Bila kamu malas belajar, cita-cita tidak akan bisa dikejar. Hargai para guru yang ada, tanpanya kamu bukan siapa-siapa. Hidup itu jangan dibuat penat. Anak muda harus penuh semangat. Jadi belajar harus aktif, supaya masa muda menjadi produktif. Ilmu harus bisa diamalkan supaya kamu menjadi teladan. Jika mencontek adalah kebiasaan, nilai bagus tiada artinya. Nah, itu contohnya pantun Nasihat ya. Iya. Gitu ya. Jadi isinya memang tentang nasihat-nasihat itu. Jika kamu mencontek, kamu tidak pakai hijab. Pasti dimarahi bu guru. Jadi kalau dilihat secara isinya bahwa sebenarnya gurindam seperti yang dikatakan Ustadz Hamim tadi, tidak perlu kita harus proses berpikir yang lama memahami isi puisi itu, tidak perlu. Tidak seperti puisinya Mas Alan kan harus kembali butuh proses gitu, proses lama. Ya, jadi untuk gurindam itu siapapun orang itu ketika tahu gurindam itu pasti akan tahu, oh ini maksudnya ini, sudah nggak perlu buka kamus, nggak perlu cari di Google atau dan lain sebagainya. Jadi itu istimewanya. Gitu ya. Iya, istimewanya gitu ya. Iya betul. Gitu itu istimewanya gurindam. Apalagi kalau dikasih pemanis kayak gitu, betul gitu ya. Iya. Apalagi yang baca cantik ya. Ini satu lagi nanti puisi cinta. Ayo, puisi cinta. Tapi bukan karya Mas Alan ya. Bukan, kalau puisi cintanya Mas Alan ruwet. Ayo Mbak Yani dengan Mbak Eli, silakan. Biar yang mendengar juga tahu seperti apa yang dinamakan dengan gurindam nasihat, kemudian gurindam cinta, dan betapa mudahnya sebenarnya membuat gurindam itu ya Mbak Dewi. Jadi untuk generasi muda Cuman karena terikat sama aturan itu akhirnya sebenarnya bukan masalah itu ya. Kalau ini kita biasakan dan para generasi kita ya. Generasi kita ini mampu membuat wise word lah ya. Ini kan wise word sebenarnya kata-kata bijak yang itu dia ciptakan sendiri, maka akan mudah untuk menata dirinya. Nah, iya karena sudah kita terbayang dengan alam yang begitu imajiner, yang kita itu disuruh kalau menjelaskan itu justru orang lain yang tidak jelas itu malah yang bagus. Kan itu ya. Tetapi gurindam tidak menjelaskan itu untuk orang menjadi lebih jelas. Monggo lanjut itu. Nggih, iya. Tadi gurindam nasihat, kalau sekarang gurindam cinta. Gurindam cinta. Ya, mangga. Barang siapa ingin bercinta, pastikan diri mesti setia. Aduh. Barang siapa ingin berkasih, pastikan diri itu bersih. Nah. Barang siapa berkasih sayang, jangan sampai jiwa melayang.
Barang siapa dilamun cinta, pastikan dapat berita gembira. Apabila sedang bercinta, cepat-cepatlah berumah tangga. Ya, aduh ke KUA ini. Apabila sudah berumah tangga, jangan dilepas tanggung jawabnya. Iya. Nah, ini satu contoh gurindam berkait. Nah, dia berkait. Ini tentang cinta yang diawali dari jatuh cinta sampai membangun rumah tangga. Itu coba Mas Adi kan diperhatikan itu. Ada kaitan satu dengan yang lain dan itu sangat terikat sekali dengan sangat tampak ya. Nah, baik, kalau dengar lagi tadi ciptaan siapa ini ya? Ini yang untuk gurindam bercinta tadi. Cinta tadi. Ini sebenarnya kita mengambil contoh-contoh sih, mengambil contoh-contoh gurindam saja. Jadi kita tidak menciptakan sendiri, cuman mengambil contoh-contoh yang sudah ada gitu untuk dibacakan oleh teman-teman. Yang tadi hanya ingin menunjukkan tadi malah lebih jelas tadi antara gurindam berangkai dan gurindam terkait. Kalau gurindam berkait itu bait 1 dan bait berikutnya itu ada keterkaitannya. Gurindam cinta nyambung. Kalau yang nasihat berangkai itu hanya ada satu kata yang di bait itu diulang. Gitu. Itu bedanya. Macam-macam gurindam itu ya, gurindam ya. Baik, nanti bisa bacakan lagi gurindam yang lainnya ya. Ya akan disiapkan lah nanti. Baik, sudah disiapkan, kita break dulu sebentar kalau begitu. FM 104,1 Suara Lumajang, informasi cerdas menginspirasi. Kalau kita berbincang-bincang masalah gurindam sampai dengan komposisi ini, kayaknya nggak terasa memang waktu sudah juga semakin bergeser. Dan sekarang udah 45 menit loh mitra ya. Waduh, ini kalau ditanyakan tentang masalah gurindam lagi, kayaknya Mas Alan masih ada pertanyaan deh. Karena dari tadi merenung Pantanya. Gitu loh, Mas Alan ada pertanyaan lagi nggak sih ini? Masih mungkin saya simpen dulu pertanyaannya. Cuman saya mau ini ya. Terkait dengan gurindam ataupun puisi-puisi lama yang dulu itu, saya rasa memang bagaimana cara orang-orang tua zaman dulu ya untuk mengasah kepekaan berpikir anak-anaknya, generasinya ya, kepekaan perasaan juga ya, sehingga tanpa langsung diinikan, tanpa langsung ditunjuk, kamu harus gini ya, jadi dipakai seni apa ya namanya, seni berpuisi ya, seni berpantun. Kalau di sini kan bergurindam ya. Betul. Zaman dulu itu mengena sekali. Seperti itu mengena sekali. Dan seiring berjalannya waktu, pergeseran bahasa seperti yang Ustadz Hamim bilang tadi itu. Sekarang kalau nggak menusuk kayaknya juga nggak mengena. Betul. Nah, walaupun ditusuk mengena, tapi juga nggak merasa. Sekarang gitu ya. Ini saya juga menurut saya juga akibat dari pergeseran bahasa tadi itu. Menurut saya memang bahasa yang kita gunakan itu mempengaruhi ke sikap dan juga cara berpikir, kepekaan nurani, kepekaan berpikir, kepekaan hati, kepekaan perasaannya semua berpengaruh seperti itu. Sebenarnya ada yang mau saya katakan lagi tapi hilang. Tadi ini terus ngomongnya gimana? Jadi kalau dari gurindam lagi ya, memang fungsi dari gurindam itu sebagai apa selain tadi nasihat, itu hiburan juga. Itu apa lagi sih Bu Dewi? Fungsi dari gurindam sendiri itu? Kalau fungsinya apa ya? Ya kebanyakan sih memang biarpun isinya tentang cinta, tapi tetap nasihat. Yang disampaikan adalah nasihat. Seperti artinya tadi yang disampaikan sama Mas Alan, bahwa sebenarnya gurindam berasal dari bahasa itu tadi, yang artinya adalah ada salah satunya nasihat. Jadi biarpun isinya tentang cinta, tetap yang diberikan nasihat, tapi khusus tentang cinta. Nah, ini satu lagi saya dapatkan Mbak Dewi. Cinta ya. Inspirasi dapat kan? Iya, dari Mendengar cinta langsung celing. Langsung celing. Kan ya bukan cuma masalah cinta aja ya. Iya.
tentang apapun. Saya rasa untuk puisi-puisi zaman sekarang, puisi kontemporer zaman sekarang dibanding dengan puisi kuno yang diantaranya juga Gurindam, untuk perkembangan mental, perkembangan jiwa, saya rasa lebih bagus yang itu, Mbak Dewi, yang Gurindam tadi itu. Mungkin karena nasihat. Iya, Kalau yang sekarang ini kan lebih ke lebih luas, terserah sudah. Iya, lebih kepada keagungan bahasa diciptakan itu kalau sekarang atau ini lebih ke asal mengungkapkan isi hati aja gitu loh, tanpa ada kalau istilahnya sekarang yang jelas. itu puisi beling, Bunda. Puisi beling. Iya, lebih mengungkapkan isi hati. Nanti suatu saat kita bahas puisi beling. Jangan tanya sekarang. sekarang. Iya, jangan tanya sekarang. Iya. Nanti ada yang namanya puisi beling akan kita bahas tuntas. Iya, betul. Puisi beling. Ada, tenang aja. Ya, sepertinya Mas Alan ini masih menyimpan ini. Monggo Mas, monggo. Satu aja puisi beling gitu. Belum, bukan, masih menyimpan tadi tentang Gurindam. Yuk, dikeluarkan. Tepatnya mungkin pernyataan ya. Jadi gini, karya sastra ini mengalami banyak perubahan yang sangat banyak dan juga pesat ya. Ketika teori seni untuk seni yang digagas oleh John Stroiller, lupa ya, John Stroiller itu mulai merebak ke seluruh dunia, sehingga sudah nggak ada lagi yang namanya batasan-batasan etika, batasan-batasan ya seperti itu, sopan santun sudah nggak ada. Karena apa? Seni untuk seni, seni adalah seni itu sendiri, seni adalah untuk seni itu sendiri, sudah semuanya ditabrak seperti itu. Jadi wajar seperti Gurindam atau apa sudah tergerus seperti itu. Kalau saya sendiri ketika lebih jauh mengenal Gurindam gini, kayaknya saya lebih tertarik. Lebih mudah juga lebih tertarik kayaknya. Iya, betul. Jadi, apalagi kalau sudah dikemas seperti tadi ya, dibikin hip hop, modern musik, kasih musik modern. Mungkin diksi-diksinya juga dipakai diksi-diksi yang modern. Kapan-kapan Gatra bikin buku event tentang Gurindam, iya, kemudian kita performkan, dikemas dengan musik yang kekinian. Iya, Mas Adi. PR-nya Bunda ini. Ya memang kenapa Gatra mengangkat tema tentang Gurindam pada hari ini sebenarnya usulan dari G1 dari Ustadz Hamim. Satu tujuannya adalah kita mau menggugah kembali kecintaan anak-anak zaman sekarang terhadap karya-karya sastra lama yang sebenarnya itu adalah kekayaan dari budaya bangsa kita sendiri gitu loh. Kalau kita terlena dengan sesuatu yang baru sah-sah saja, terlena dengan sesuatu yang modern boleh-boleh saja, tetapi jangan melupakan kekayaan budaya kita sendiri. Jadi walaupun Gurindam dianggap sebagai sesuatu yang kuno, yang enggak begitu menarik buat dibahas, tetapi Gatra tetap menginginkan ini dibahas karena memang tujuannya adalah ayolah generasi muda mulai mempelajari tentang budaya asli dari bangsa kita, kemudian berusaha mencintainya, kemudian melestarikannya begitu. Selain di dalam Gurindam sendiri itu sebenarnya ada sesuatu tujuan-tujuan yang sangat bagus. Seandainya anak-anak usia SD misalnya diajarkan membuat Gurindam, otomatis dia diajarkan bagaimana mengungkapkan dengan bahasa-bahasa yang baik dengan bahasa-bahasa yang santun, dan di situ juga ada makna-makna yang mungkin akan diterapkan dalam kehidupannya sendiri. Karena kalau bidang lagi untuk bahasa santun sekarang kayaknya sudah ini tergerus Ibu ya. Iya, betul. Gitu. Kayaknya ini juga PR dari Gatra gimana nanti membuat sebuah Gurindam yang dinyanyikan gitu ya Bu Dewi ya. Iya. Lagi gitu loh ya. Ini sepertinya sudah tercipta lagi ya yang baru. Ya, ini sudah langsung tercipta lagi. Kita akan dengarkan lagi ya, oke. Teman-teman Gatra dalam waktu yang singkat